Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan makalah kepemimpinan yang berjudul Gaya Kepemimpinan Masa Kini dan Masa Depan. Dan kelompok kami yang beranggotakan Aina Salsabila, Hogan Batara, dan Lisda Aprilia. Selanjutnya, daftar isi dari makalah yang akan dipaparkan. Abstrak, Liaison Learn, Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pembahasan, Bab 3 Penutup, Kesimpulan, Saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja ke topik pemaparan yang pertama, yaitu abstrak. Gaya kepemimpinan masa kini cenderung lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Para pemimpin modern lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada otoriter, dengan menekankan pada komunikasi dua arah dan keterlibatan aktif dari semua anggota tim. Oleh karena itu diperlukan gaya kepemimpinan yang cocok dan sesuai dengan masa kini dan masa depan. Gaya kepemimpinan tersebut kami identifikasi melalui 3 gaya kepemimpinan: kewirausahaan, digital, dan pelayanan. Gaya kepemimpinan kewirausahaan, pelayanan, dan digital menurut kelompok kami adalah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan masa kini dan masa depan karena berorientasi pada inovasi dan berkelanjutan. Karena di era yang penuh dengan perubahan dan disrupsi ini, dunia membutuhkan pemimpin yang adaptif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Selanjutnya Liaison Learn, pelajaran yang dapat diambil dari gaya kepemimpinan masa kini dan masa depan, terutama dalam konteks kewirausahaan, adalah pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas. Mahasiswa APN yang ingin menjadi pengusaha sukses perlu mengadopsi gaya kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif, seperti kepemimpinan transformasional dan servant leadership. Gaya ini menekankan pentingnya memberdayakan tim, mendengarkan ide-ide baru, dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan lingkungan yang inovatif dan responsif, yang sangat diperlukan dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini. Selain itu, pentingnya teknologi dan keberlanjutan dalam gaya kepemimpinan masa depan harus menjadi fokus utama bagi mahasiswa APN. Pemimpin masa depan diharapkan untuk memanfaatkan teknologi digital dan big data untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mereka juga harus berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Dengan memahami dan mengimplementasikan aspek-aspek ini, mahasiswa APN dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu, Bab 1 Pendahuluan, 1 latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, gaya kepemimpinan telah mengalami perubahan signifikan yang didorong oleh kemajuan teknologi, dinamika tenaga kerja, dan tantangan global. Pandemi COVID-19, yang melanda dunia sejak awal 2020, telah mempercepat transformasi digital dan memaksa banyak organisasi untuk mengadopsi model kerja jarak jauh. Dalam konteks ini, pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih adaptif dan fleksibel. John P. Kotter, 2021, menyatakan bahwa pandemi telah mempercepat kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi tim dalam kondisi ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan pandangan Herminia Ibarra, 2022, yang menekankan pentingnya keterampilan komunikasi yang kuat dalam mengelola tim yang tersebar secara geografis. Selain itu, isu-isu seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial semakin menjadi fokus utama dalam kepemimpinan masa kini, sebagaimana diungkapkan oleh Brené Brown, 2023, yang menggarisbawahi bahwa keberanian dan kerentanan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan autentik dalam tim. Dalam menghadapi masa depan, pemimpin perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan dinamis. Perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan demografi tenaga kerja akan terus mempengaruhi cara pemimpin mengelola organisasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami evolusi gaya kepemimpinan dan tren yang akan datang agar pemimpin dapat terus relevan dan efektif. Lalu, 1-2 tujuan penulisan, menganalisis gaya kepemimpinan masa kini dan masa depan, memilih gaya kepemimpinan masa kini dan masa depan yang sesuai tren masa kini dan masa depan. Selanjutnya, 2.1. Identifikasi teori gaya kepemimpinan. Yang pertama, A. Gaya kepemimpinan kewirausahaan. Gaya kepemimpinan kewirausahaan, entrepreneurial leadership, merupakan pendekatan yang menekankan inovasi, proaktif, dan keberanian dalam mengambil risiko untuk menciptakan nilai baru bagi organisasi.
Pemimpin kewirausahaan seringkali berperan sebagai penggerak perubahan dan agen inovasi dalam organisasi, mampu melihat peluang di pasar yang tidak terlihat oleh orang lain, dan mengarahkan organisasi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang tersebut. Karakteristiknya, inovatif, selalu mencari cara untuk memperkenalkan inovasi baru dalam produk, layanan, atau proses. Proaktif, menurut Chauvin dan Slevin, 1989, pemimpin secara aktif mencari peluang dan bertindak sebelum situasi memaksa, berani mengambil risiko. Pemimpin kewirausahaan berani mengambil risiko yang dihitung, fleksibel dan adaptif, visioner, menurut Baum, Locke, dan Kirkpatrick, 1998, dalam Journal of Applied Psychology, memiliki visi yang jelas, mandiri dan inisiatif, menunjukkan kemandirian yang kuat. Tokoh gaya kepemimpinan kewirausahaan, Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang sering dianggap sebagai salah satu tokoh kepemimpinan dalam bidang kewirausahaan di Indonesia, dikenal sebagai anak singkong, yang berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia melalui ketekunan dan kerja kerasnya. Aspek penting dari kepemimpinan kewirausahaan Chairul Tanjung, visi dan inovasi, ketangguhan dan kerja keras, kepemimpinan yang menginspirasi, pentingnya pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, jaringan dan kolaborasi. Lalu B. Gaya kepemimpinan digital. Gaya kepemimpinan digital, digital leadership, adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memajukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Pemimpin digital bertanggung jawab untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek bisnis guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Karakteristiknya, pemahaman teknologi, pemimpin digital harus menguasai teknologi untuk mendorong transformasi digital, data-driven, menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif, kolaboratif, menggunakan alat digital untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi dalam tim menurut Gerd dan Peppard, 2016, adaptif, mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tren pasar. Ross, Sebastian, dan Beat, 2019. Tokoh gaya kepemimpinan digital, Satya Nadella, CEO Microsoft, adalah salah satu tokoh terkemuka yang mempersonifikasikan gaya kepemimpinan digital. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft telah mengalami transformasi signifikan dari sebuah perusahaan perangkat lunak tradisional menjadi pemimpin global dalam layanan cloud, kecerdasan buatan, dan teknologi inovatif lainnya. Kepemimpinan Nadella telah mendorong perubahan budaya di Microsoft dan mengarahkan perusahaan ke arah baru yang lebih dinamis dan relevan di era digital. Prinsip-prinsip kepemimpinan digital Satya Nadella, inovasi berkelanjutan, pemikiran transformasional, kepemimpinan yang adaptif, kolaborasi dan keterbukaan, kepemimpinan berbasis data. Lalu, C. Gaya kepemimpinan pelayanan. Gaya kepemimpinan pelayanan, servant leadership, adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pelayanan kepada orang lain sebagai inti dari kepemimpinan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf dalam esainya tahun 1970, The Servant as Leader. Pemimpin yang melayani mengutamakan kebutuhan tim dan organisasi di atas kebutuhan pribadi mereka, dengan tujuan memberdayakan dan mengembangkan orang lain. Karakteristiknya, empati, pemimpin yang melayani memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tim mereka. Aktif, memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dan mempertimbangkan masukan dari orang lain. Sebelum membuat keputusan, etika dan integritas, pemimpin yang melayani menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan. Komitmen, fokus pada pengembangan pribadi dan profesional anggota tim, membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Tokoh gaya kepemimpinan pelayanan, Mother Teresa, lahir dengan nama Agnes Gonsha-Bojasiu pada tahun 1910 di Skopje, Makedonia. Mother Teresa dikenal di seluruh dunia karena dedikasinya yang luar biasa dalam melayani orang miskin dan sakit di India. Gaya kepemimpinan pelayanan yang dia wujudkan dapat dilihat melalui berbagai aspek kehidupannya dan kontribusinya yang tak ternilai bagi kemanusiaan. Prinsip-prinsip kepemimpinan pelayanan Mother Teresa, empati dan kasih sayang, pelayanan tanpa pamrih, komitmen terhadap kesejahteraan orang lain, kehidupan yang menginspirasi. Berikut tabel persamaan dan perbedaan ketiga gaya kepemimpinan. Aspek, fokus utama,
kepemimpinan kewirausahaan, mencapai visi dan misi dengan mengambil risiko yang diperhitungkan dan mendorong inovasi, kepemimpinan digital, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, kepemimpinan pelayanan, melayani pelanggan dengan baik dan memberikan pengalaman yang memuaskan, lalu karakteristik pemimpin, kepemimpinan kewirausahaan, berani, visioner, inovatif, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat. Kepemimpinan digital, memahami teknologi digital, dan mampu memanfaatkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan pelayanan, berempati, peduli, fokus pada pelanggan, dan mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Lalu aspek keterampilan yang dibutuhkan, kepemimpinan kewirausahaan, kemampuan memimpin, pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemecahan masalah, kepemimpinan digital, keterampilan digital, seperti penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, analisis data, dan pemasaran digital, kepemimpinan pelayanan, keterampilan interpersonal, seperti komunikasi, empati, dan kemampuan membangun hubungan. Lalu, aspek budaya organisasi, kepemimpinan kewirausahaan, dinamis, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan, kepemimpinan digital, berfokus pada teknologi dan data, kepemimpinan pelayanan, berfokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan. Contoh penerapannya, kepemimpinan kewirausahaan, perusahaan rintisan, perusahaan yang bergerak cepat, dan perusahaan yang beroperasi di industri yang dinamis, kepemimpinan digital, perusahaan teknologi, perusahaan e-commerce, dan perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Kepemimpinan pelayanan, perusahaan jasa, perusahaan retail, dan perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas layanan pelanggannya. Lalu aspek persamaan, kepemimpinan kewirausahaan, ketiga gaya kepemimpinan ini menekankan pada pentingnya visi, komunikasi yang efektif, dan motivasi tim. Kepemimpinan digital, ketiga gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. Kepemimpinan pelayanan, ketiga gaya kepemimpinan ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu aspek perbedaan, kepemimpinan kewirausahaan, kepemimpinan kewirausahaan berfokus pada pengambilan risiko dan inovasi, kepemimpinan digital berfokus pada teknologi digital, dan kepemimpinan pelayanan berfokus pada pelanggan. Kepemimpinan digital, ketiga gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan gaya kepemimpinan yang terbaik untuk suatu organisasi akan tergantung pada situasi dan kebutuhannya. Selanjutnya 2.2, analisis gaya kepemimpinan. Analisis gaya kepemimpinan kewirausahaan, di era yang penuh dengan perubahan dan disrupsi ini, dunia membutuhkan pemimpin yang adaptif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Gaya kepemimpinan kewirausahaan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menjadikannya gaya kepemimpinan yang sangat cocok untuk masa kini dan masa depan. Gaya kepemimpinan kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko yang berani, yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Pemimpin kewirausahaan mendorong budaya proaktif dan fleksibel, memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tren industri. Di masa kini, gaya kepemimpinan ini membantu organisasi mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang baru, menjaga relevansi dan daya saing mereka. Kedepan, kepemimpinan kewirausahaan akan semakin penting dalam menciptakan nilai baru dan memimpin transformasi yang berkelanjutan, membekali organisasi dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan kompleks dan memanfaatkan teknologi serta model bisnis inovatif untuk pertumbuhan jangka panjang. Analisis gaya kepemimpinan digital. Gaya kepemimpinan digital memiliki pengaruh besar dalam mempercepat transformasi digital organisasi, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan inovasi serta kreativitas di tempat kerja. Pemimpin digital memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnis, memungkinkan organisasi tetap kompetitif di pasar yang cepat berubah. Dengan memanfaatkan data besar, big data, dan analitik, pemimpin digital dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Selain itu, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan penerapan teknologi baru yang mendorong inovasi berkelanjutan. Teknologi digital juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik dan keterlibatan tim, terutama dalam konteks kerja jarak jauh atau hibrida, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi di masa kini dan masa depan.
Lalu, analisis gaya kepemimpinan pelayanan. Gaya kepemimpinan pelayanan memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan etis, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, serta mendorong pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan. Pemimpin pelayanan, dengan fokus pada kebutuhan dan pengembangan individu, membangun tim yang kuat dan kompak, yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dalam konteks masa kini, gaya kepemimpinan ini meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan dengan memberikan dukungan dan pemberdayaan. Di masa depan, kepemimpinan pelayanan akan semakin relevan dalam menangani tantangan global dan sosial, seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dengan menciptakan organisasi yang responsif terhadap kebutuhan karyawan dan masyarakat luas. Selanjutnya, manfaat masing-masing gaya kepemimpinan. Manfaat gaya kepemimpinan kewirausahaan mampu mendorong adaptasi dan inovasi dalam perusahaan, selalu mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan sesuatu, dan tidak ragu untuk mengambil risiko yang diperhitungkan, mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan mereka. Mereka memiliki semangat dan visi yang jelas, dan mampu menularkan semangat ini kepada tim mereka. Mampu membangun budaya kolaborasi dan kerjasama dalam tim. Manfaat gaya kepemimpinan digital. Gaya kepemimpinan digital membawa manfaat signifikan bagi masa kini dan masa depan dengan meningkatkan efisiensi operasional, komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, serta mendorong adaptabilitas dan inovasi. Lalu manfaat gaya kepemimpinan pelayanan, berfokus pada kepentingan dan pengembangan orang lain, membawa manfaat signifikan bagi masa kini dan masa depan dengan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan loyalitas. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan suportif, memfasilitasi inovasi dan adaptabilitas melalui pemberdayaan individu dan tim. Selanjutnya tabel kelebihan dan kekurangan masing-masing gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya kepemimpinan kewirausahaan, aspek visi dan misi. Kelebihannya, memiliki visi yang jelas dan inspiratif. Mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan efektif. Kekurangannya, visi dan misi mungkin terlalu ambisius dan tidak realistis. Kurangnya fokus pada detail dan perencanaan jangka panjang, aspek pengambilan keputusan. Kelebihannya, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Kekurangannya, keputusan yang diambil mungkin kurang matang dan terburu-buru. Kurangnya pertimbangan terhadap semua aspek dan konsekuensi, aspek kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Kelebihannya, selalu mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan sesuatu, dan terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan. Kekurangannya, kurangnya fokus pada stabilitas dan prediktabilitas. Terlalu sering melakukan perubahan yang mengganggu stabilitas tim. Aspek motivasi dan semangat. Kelebihannya, memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk mencapai kesuksesan. Mampu menularkan semangat ini kepada tim. Kekurangannya, terlalu fokus pada hasil dan kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kurangnya fokus pada pengembangan jangka panjang karyawan. Aspek kemampuan komunikasi. Kelebihannya, mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Mampu membangun hubungan yang kuat dengan stakeholders. Kekurangannya, kurangnya kemampuan mendengarkan dan memahami orang lain. Kurangnya fokus pada komunikasi nonverbal. Aspek kemampuan memimpin. Kelebihannya, mampu memimpin dengan visi yang jelas dan tujuan yang terukur. Mampu memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Kekurangannya, kurangnya pengalaman dan keahlian dalam memimpin tim besar. Kurangnya fokus pada pengembangan kepemimpinan di antara anggota tim. Selanjutnya gaya kepemimpinan digital, aspek, visi dan motivasi. Kelebihannya, mendorong visi yang jelas dan inspiratif untuk tim, menciptakan budaya yang dinamis dan berorientasi pada tujuan. Kekurangannya, ketidakjelasan arah bagi karyawan yang membutuhkan arahan lebih detail, potensi pengambilan risiko berlebihan, aspek pengambilan keputusan. Kelebihannya, cepat dan tanggap dalam menghadapi perubahan, mendorong pengambilan keputusan yang kreatif dan inovatif. Kekurangannya, kurangnya pertimbangan matang dan analisis mendalam, potensi keputusan yang impulsif dan berisiko, aspek pemberdayaan dan kepemilikan. Kelebihannya, memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada karyawan. Meningkatkan motivasi dan engagement karyawan. Kekurangannya, kurangnya kontrol dan koordinasi sentral, potensi munculnya konflik atau insubordinasi, aspek penyesuaian dan kecepatan. Kelebihannya, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar.
cepat dalam menangkap peluang dan berinovasi, kekurangannya, ketidakstabilan dan kurangnya fokus jangka panjang, kurangnya struktur dan proses yang terdefinisi. Selanjutnya gaya kepemimpinan pelayanan, aspek motivasi dan keterlibatan, kelebihannya, meningkatkan motivasi dan engagement karyawan, menciptakan budaya kerja yang positif dan suportif, meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan, kekurangannya, membutuhkan pemimpin yang melayani dengan tulus dan berintegritas, potensi dimanfaatkan oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab, aspek pemberdayaan dan pengembangan, kelebihannya, memberikan kesempatan belajar dan pengembangan bagi karyawan, memperkuat kepemimpinan dan potensi di semua tingkatan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan, kekurangannya, membutuhkan waktu dan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan, potensi pendelegasian tugas yang tidak tepat. Aspek kinerja dan kepuasan, kelebihannya, meningkatkan kinerja dan produktivitas tim, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan bahagia, kekurangannya, membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemimpin dan organisasi, potensi pengambilan keputusan yang lambat dan kurang tegas, aspek inovasi dan kolaborasi. Kelebihannya, mendorong budaya kolaborasi dan berbagi ide, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Memperkuat hubungan dan kerjasama antar tim, kekurangannya, membutuhkan pemimpin yang mampu memfasilitasi komunikasi dan konflik, potensi munculnya, kesetaraan tirani, yang menghambat pengambilan keputusan. Selanjutnya 3.1, kesimpulan, gaya kepemimpinan kewirausahaan, digital, dan pelayanan adalah pilar penting bagi kepemimpinan masa kini dan masa depan, masing-masing menawarkan keunggulan unik yang saling melengkapi. Kepemimpinan kewirausahaan mendorong inovasi, keberanian mengambil risiko, dan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah. Kepemimpinan digital meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempersiapkan organisasi untuk transformasi teknologi yang berkelanjutan. Sementara itu, kepemimpinan pelayanan memprioritaskan kesejahteraan dan pengembangan karyawan, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, etis, dan berorientasi pada nilai-nilai. Bersama-sama, ketiga gaya ini membentuk pendekatan kepemimpinan holistik yang siap mengatasi tantangan kompleks di era modern dan masa depan. Lalu 3.2, rekomendasi, kembangkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif, buatlah visi dan misi yang mudah dipahami dan diingat, serta mampu membangkitkan semangat tim untuk mencapainya. Gunakan komunikasi yang terbuka dan transparan, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan tim, dan ciptakan suasana di mana mereka merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan concerns mereka, berikan otonomi dan tanggung jawab kepada karyawan, percayalah pada kemampuan tim dan berikan mereka ruang untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Lalu daftar pustakanya. Sekian dari kelompok 2, kami mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.